beberapa masukan ataupun ilmu yang disampaikan oleh dua narasumber kita. Tentunya ini terkait dengan mengelola komunitas kepustakawanan. Memang mengelola komunitas kepustakawanan ini memang ada sulit ya, karena di masa pandemi ini apalagi dengan hampir 3 tahun kita menjalani pandemi COVID, ini tentunya sedikit menghambat kegiatan-kegiatan para pemustaka sekalian. Alhamdulillah dengan adanya daringnya kita, jadi walaupun secara fisik kita memang tidak berdekatan, di hati kita sama-sama dekat. Dengan teknologi, dengan kemajuan teknologi kita didekatkan walaupun kita berbeda ataupun lokasi kita berbeda satu sama lainnya. Terkait dengan komunitas pustakawan, ini kami berharap kawan-kawan pustaka baik ataupun komunitas pustakawan silahkan ya untuk berikutnya silahkan bila ada yang ingin memberikan sumbang saran ilmunya untuk dijadikan narasumber supaya kegiatan sesi berbagi pustakawan kita ini bisa kita lakukan secara rutin per 2 minggu sekali seperti itu. Kita berharap supaya para pemustaka ini mempunyai satu komunitas yang cukup solid ya nanti ke depannya. Maksudnya itu solidnya itu supaya kegiatannya yang kami di sesi berbagi pustakawan ini mendapatkan dukungan dari kawan-kawan para pemustaka seperti itu. Karena banyak kawan-kawan pemustaka yang mungkin yang selama ini tidak mengenal pemustaka lainnya di daerah yang lain. Dengan adanya sesi berbagi pustakawan, nanti kawan-kawan pemustaka bisa saling mengenal seperti itu. Makanya judul kali ini itulah mengelola komunitas pustakawan seperti itu. Karena saya yakin di beberapa daerah kemarin kami bersama Mas Ibnu dan Pak Mela ya sempat melakukan kegiatan mengunjungi. Jadi ternyata pemustaka itu banyak sehingga perlu dikumpulkan lagi supaya para pemustaka ini merasa lebih terperhatikan itu. Karena banyak kegiatan-kegiatan yang para pemustaka ketika di satu daerah, nah ini ternyata banyak belum mendapatkan undangan. Nah, dengan adanya komunitas yang nanti akan disampaikan oleh Mas Ibnu dan mengelolanya ya tentunya cara mengelola. Nah, juga ada tempat Wiryani dengan pengalamannya yang cukup unik ya saya bilang, karena Mbak Dewi Riani ini mengelola taman bawah masyarakat di bawah kolong, seperti itu. Mungkin para pengusaha kalau punya kesempatan bisa menghubungi BBM-nya kolong ini di dibuka seperti itu. Dan ini tentunya pasti mereka memiliki tantangan ataupun kendala yang dihadapi. Nanti silahkan para sharing saran seperti atau apa seperti itu supaya bagaimana komunitas kepustakawan ini tetap eksis walaupun di kondisi yang sekarang ini sudah memasuki masa pandemi COVID-19 itu. Mungkin pengantar saya itu saja. Saya persilahkan ya moderator untuk melanjutkan supaya kita bisa segera mendengarkan masukan ataupun sharing ilmu dari dua narasumber kita ini, yaitu Mas Ibnu Farhan dan Mbak Anissa Dwiryani. Mungkin itu saja sambutan dari saya selaku mewakili Ibu Koordinator Humas ya, yang kebetulan tidak bisa hadir bersama kita. Begitu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Allahumma a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Budi Ihsan atas sambutan yang luar biasa untuk pagi ini. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi.
Kita sambut narasumber dan moderator kita, narasumber dalam sesi berbagi dan moderator yang sudah kami sediakan. Silakan Ibu moderator. Oke, terima kasih Mbak Bena. Terima kasih juga untuk Pak Budi Ihsan atas sambutannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Safira, selaku moderator pada kegiatan sesi pustakawan, sesi berbagi pustakawan pada pagi hari ini. Selamat pagi Mas Ibnu. Apakah Mas Ibnu sudah bergabung? Pagi Mbak. Oke, selamat pagi Mas Ibnu ya. Mas Ibnu ini merupakan narasumber pertama nih pada pagi ini. Jadikan saya Mas Ibnu untuk membacakan CV Mas Ibnu terlebih dahulu. Mas Ibnu ini merupakan sarjana ilmu perpustakaan dari Universitas Islam Negeri UI Syarif Hidayatullah. Beliau juga pernah menjadi Ketua SLIM Jakarta periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Pada saat ini, Mas Ibnu memiliki kesibukan sebagai pustakawan ya Mas, di Kementerian Kelautan dan Perikanan nih. Kepada Mas Ibnu, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Sudah bisa. Bagi Ibu, cek. Sehat semua ya, masih puasa. Terima kasih Mbak Abbas sudah berkenan memperkenalkan saya. Terima kasih juga kepada Perpustakaan KKP yang sudah berkenan mengundang saya untuk saya hari ini nggak mengajarkan kepada Bapak Ibu. Hari ini saya lebih ke sharing apa yang sudah saya dan teman-teman lakukan di komunitas pustakawan. Screen ya. Insert screen. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah bisa terlihat kah, Mbak Abbas? Oke. Materi saya bisa dilihat di s.id segi 2022/04/13. Hari ini kita akan mendengarkan dan bercerita tentang mengelola komunitas kepustakawanan. Dalam hal ini saya akan detail tentang komunitas SLIM Jakarta. Lebih dahulu kita harus tahu apa sih pustakawan dan apa itu komunitas. Kalau menurut Hermawan Kertajaya, komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain, lebih dari seharusnya, di mana dalam sebuah komunitas terjadi relasi yang erat antara anggota komunitas karena adanya kesamaan value. Sedangkan pustakawan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kepustakawanan. Gitu. Jadi apakah Bapak Ibu pustakawan? Nah ini yang menarik nih. Jadi tahun 2021 tahun kemarin pemerintah itu menggaungkan program prioritas tentang perpustakaan yang namanya itu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Apa sih inklusi sosial itu? Yang artinya seluruh kalangan nih, kalangan saya anggap aja bukan dalam
hari ini saya sebagai perwakilan komunitas. Nah, maksudnya masyarakat umum dalam hal inklusi sosial ini itu bisa ikut bahu-membahu membantu program pemerintah dalam melakukan penguatan literasi dalam berbagai kegiatan. Salah satunya nanti juga akan dijelaskan mengenai TBM nanti oleh Mbak Anissa. Kalau saya oleh komunitas SLIMS Jakarta yang bergerak di bidang sains dan teknologi. Lalu Bapak Ibu juga bisa berkontribusi dalam program transformasi perpustakaan berbasis sosial ini dalam berbagai hal. Misalkan Bapak Ibu di dalam perpustakaannya bikin program lomba mewarnai, lomba menulis, lomba membaca. Misalkan kalau Bapak Ibu di sekolah, tentu yang ikut lomba siswa dan siswinya. Atau kalau yang tingkat yang lebih tinggi universitas itu juga bisa lomba menulis, karya ilmiah dan segala macamnya. Ini juga termasuk salah satu mensukseskan program perpustakaan nasional ya, yang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi tahun kemarin ya baru diproklamirkan program ini. Nah, apakah Anda pustakawan? Nah, sekarang peran pustakawan dalam program pemerintah tadi yang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu. Pustakawan itu terlebih dahulu harus mempunyai soft skill dan hard skill. Maksudnya sebelum kita terjun dalam memajukan literasi di bidang perpustakaan, kita juga harus meliterasi diri sendiri dulu. Nah ini dia pustakawan mendapat ilmu tambahan ya, selain pustakawan itu yang tadi yang disebutkan di Undang-Undang 47 2007 tadi, Undang-Undang Perpustakaan, itu kuliah di kampus dulu. Ya, kuliah di kampus nggak usah saya bahas lebih detail, saya akan membahas tentang pendidikan dan pelatihan. Nah ini pendidikan dan pelatihan ini terlebih dahulu teman-teman dan Bapak Ibu bisa melihat di peranala link pusdiklat.perpustakaan nasional perpusnas.go.id. Di sini Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan diklat secara tidak berbayar ya, gratis ya. Gratis. Dan ini sudah dibiayai oleh negara dan segala macamnya. Jadi silakan Bapak Ibu yang pustakawan itu bisa mendaftar dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang disyaratkan oleh Pusdiklat Perpusnas ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin ya, kalau sekarang kan zamannya banyak orang yang beralih dari bidang non pustakawan ke dalam pustakawan. Itu banyak caranya, terutama Bapak Ibu yang PNS itu ada CPTA, diklat CPTA atau sekarang yang transformasi ya. Jadi kalau diklat CPTA itu wajib ikut di diklatnya Perpustakaan Nasional ini. Nah, selanjutnya selain diklat tadi ada juga bimbingan teknis atau BIMTEK. Nah, BIMTEK ini kalau menurut Undang Perpustakaan itu seluruh masyarakat itu dapat melakukan Undang-Undang Perpustakaan Nasional ya. Seluruh masyarakat dapat melakukan BIMTEK siapapun ya dari lingkungan masyarakat, mau komunitas, mau organisasi profesi dan segala macamnya. BIMTEK adalah suatu kegiatan di mana para peserta diberi pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi, yang di mana materi yang diberikan meliputi membangun tim kerja menurut Undang-Undang Perpustakaan, siapapun dapat melakukan BIMTEK. Ini contoh aja. Selanjutnya dari diklat, BIMTEK, dan ini perbedaan. Nah ini kalau perbedaan diklat dan BIMTEK itu sebenarnya tidak ada secara spesifik dalam kriteria ya, tapi yang paling penting adalah kurikulum. Kalau di dalam diklat itu sudah sesuai dengan kurikulum yang diatur oleh lembaga yang
mempunyai rules untuk perpustakaan, contoh perpustakaan nasional. Tapi kalau BIMTEK itu tidak ada namanya kurikulum. Gitu. Jadi bimbingan teknis itu kebanyakan yang diajarkan adalah sangat teknis. Maksudnya misalkan tentang aplikasi atau perpustakaan atau sistem informasi, tentu teknis-teknis IT seperti merubah tampilan web dan segala macam itu sangat teknis dan jarang ada di dalam kurikulum. Sedangkan kalau kurikulum itu kebanyakan teori-teori seperti yang ada di dalam kita kuliah dan sekolah dan segala macam ya. Itu bedanya ya. Ini sumbernya dari BNSP. Selanjutnya adalah ini komunitas. Tadi kan kita belajar itu ada di dalam kampus, di dalam diklat, di dalam BIMTEK. Nah, kita sekarang masuk ke komunitas. Jadi komunitas pustakawan itu selain kita menambah circle ya, kalau zaman sekarang dibilangnya circle, itu juga bisa menambah skill kita. Meskipun di dalam undang-undang komunitas itu tidak dijelaskan, tapi fungsionalitas dari pustakawan itu sangat bagus banget buat teman-teman pustakawan untuk meningkatkan skill. Yang tadi saya bilang tadi soft skill. Nah, ini penjelasannya. Komunitas didalangkan dalam perpustakaan khusus menurut pasal 25 Undang-Undang 43 2007 jelaskan bahwa perpustakaan khusus tadi yang komunitas menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan di lingkungannya. Pemerintah juga ikut membantu perkembangan komunitas yang seperti tersurat dalam pasal 28 tadi. Pemerintah dan Pemda memberi bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus tadi yang komunitas tadi. Ini menjadi sangat jelas bahwa pemerintah juga punya kewajiban untuk membantu komunitas. Ini dalam Undang-Undang Perpustakaannya. Meski perpustakaan komunitas ya tetap terikat dengan pemerintah, tapi bantuan pemerintah itu dalam undang-undang ini harus ya, wajib ya. Gitu. Nah ini kalau di komunitas pustakawan itu ada banyak banget Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan kriteria atau lembaga yang Bapak Ibu tempat bekerja ya. Misalkan kalau kami di perpustakaan khusus tentu ada forum perpustakaan khusus. Kalau ada lagi, kalau di sekolah ada tiga malah ya. Ada APC, ada PUSI, dan ada FPSI. Perguruan tinggi ada namanya Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia. Banyak Bapak Ibu tempat komunitas-komunitas pustakawan ini dan kebanyakan komunitas ini juga sudah berafiliasi dengan Perpustakaan Nasional. Gitu. Jadi Perpustakaan Nasional juga dengan program tadi transformasi berbasis inklusi sosial juga bekerjasama dengan komunitas-komunitas pustakawan ini. Gitu. Kalau tentang aplikasi itu juga ada komunitas Lips Jakarta yang saya juga masuk dalam keanggotaannya atau kepengurusannya. Ada lagi Forum Pustakawan Belajar ini menurut saya ini bagus banget Forum Pustakawan Belajar ini. Mungkin baru sedikit ya anggotanya, tapi apa yang dibahas di Forum Pustakawan Belajar itu sangat berbeda menurut saya sangat berbeda dengan komunitas-komunitas pustakawan yang ada. Karena misalkan nih di dalam perpustakaan itu pasti banyak keterbatasan, terutama anggaran. Ada perpustakaan yang tidak mempunyai website dan ingin banget pustakawannya punya website. Ini keterbatasan anggaran ya. Nah, buat pustakawan ini kemudian dibahas Google Site, Wix dan segala macam. Nah, di situ kita belajar bareng-bareng Google Site dan segala macam di Forum Pustakawan Belajar ini. Padahal di dalam Forum Pustakawan Belajar ini yang terdaftar itu banyak kan ibu-ibu atau emak-emak kan. Dan ini kan misalkan di dalam pada saat mereka kuliah itu nggak belajar apa itu Google Sites, apa itu Wix dan segala macam. Dan ini dibahas ya. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu, komunitas dalam pustakawan itu sangat penting, terutama dalam tempat Bapak Ibu bekerja. Gitu. Ini
di Jawa Tengah malah dinas Perpus ya, arsip dan perpustakaan itu pengelola perpustakaan diminta gabung komunitas. Nah ini, jadi malah disarankan pengelola perpustakaan untuk gabung komunitas karena yaitu tadi karena apa yang diajarkan di kuliah itu beda dengan dunia nyata. Misalkan kayak gini nih, kita bikin Zoom kan, karena kan keterbatasan zaman COVID ini itu membuat kita melakukan berbagai kegiatan melalui Zoom. Gitu. Jadi misalkan Zoom ini kan ada virtual background-nya. Gimana sih bikin virtual background-nya? Nah itu kan nggak ada di kampus. Maksudnya nggak ada di kampus dan adanya kan di komunitas belajar. Gitu. Soft skill seperti ini jarang ditemui di tempat Bapak Ibu kuliah. Jadi gabunglah di komunitas dimanapun Bapak Ibu bekerja di tempatnya. Mau perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, atau komunitas LIMS, atau komunitas ada namanya OJS, Open Journal System juga bisa. Itu untuk perpustakaan di perguruan tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke organisasi profesi. Ini saya berapa menit ya, Mbak Bas? Menit waktunya. 50 menit. Oke. Organisasi profesi ini menarik. Sebenarnya secara fungsionalitas dengan dengan komunitas itu sama. Bedanya organisasi profesi ini ada hal khusus yang kenapa pustakawan itu wajib masuk ke sini. Ada ininya. Ini ada macam organisasi profesi di Indonesia. Kalau guru ada PGRI kan, udah jelas kan. Kita sekolah zaman dulu kan, guru-guru kita ada tulisan di itu PGRI. Nah itu sudah terpatri dalam kita pada saat kita kecil. PGRI itu guru. Padahal ini organisasi profesi guru. Lalu ada lagi Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ini udah familiar banget buat teman-teman. Kalau Pranata Humas ada IPRA Humas. Nah, kalau pustakawan juga ada. Pustakawan itu Ikatan Pustakawan Indonesia dan ISPI, Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan Indonesia. Jadi teman-teman bisa gabung di organisasi profesi ini. Gitu. Nah, ini saya beri studi kasus ya. Ini keuntungan. Tapi keuntungan menjadi anggota organisasi profesi ini Pranata Humas. Yang pertama networking, memperluas dan menambah jaringan kemitraan dengan humas, kementerian atau lembaga, lalu menambah tahu banyak informasi, update informasi dari berbagai lembaga, daerah, dan segala macam, lalu menambah skill, tentu yang saya bahas di awal tadi, soft skill dan hard skill, kelas belajar, workshop, seminar dengan biaya khusus anggota, berarti yang tidak anggota biayanya beda lagi, dan anggota yang beda lagi. Lalu mendapat sertifikat yang bisa diajukan sebagai unsur utama, misalkan kalau di dalam PNS itu ada penilaiannya. Jadi dengan mengikuti kelas belajar ini, kita dapat sertifikat yang berguna untuk kegiatan-kegiatan penilaian itu. Kalau di PNS itu ada penilaian setahun 2 kali. Kinerja kita dinilai. Nah dengan ngikutin organisasi profesi ini itu dapat membantu penilaian tersebut. Gitu. Lalu ada kerjasama, misalkan perpustakaan ini studinya Pranata Humas ya. Kementerian A bekerja sama dengan Kementerian B untuk bikin suatu acara. Lalu ada juga akses ke dalam jurnal-jurnal artikel ilmiah kehumasan. Ini bermanfaat banget karena profesi humas itu identik dengan menulis. Kalau pustakawan kan mengolah buku, melayani input buku dan segala. Kalau humas kan nulis kan pasti. Jadi akses ke dalam jurnal ilmiah ini sangat penting banget buat organisasi profesi humas. Lalu tambahan informasi jika tergabung humas akan tergabung dalam grup koordinasi yang setiap bulannya mendapat undangan.
Jadi semua anggota Prahumas ini dapat undangan, nama acaranya itu Bakahumas. Dan koordinasi humas untuk meningkatkan pengetahuan seputar kehumasan. Selain itu, semua anggota juga dapat SK keanggotaan. Nah, bagaimana dengan organisasi kita, pustakawan nih? Nah, apa yang saya sampaikan tadi sebelum slide sebelumnya ya, organisasi pustakawan itu ada sesuatu yang membuat pustakawan itu wajib masuk ke dalam organisasi profesi ini. Karena di dalam, kalau perpustakaan ingin melakukan akreditasi, di perpustakaan itu kan pasti ada stafnya, ada pustakawannya, ada pustakawan sirkulasi, ada kepala perpus dan segala macam. Nah, orang-orang yang di dalam perpustakaan itu wajib ikut organisasi profesi kalau ingin dinilai bagus pada saat mengajukan akreditasi. Jadi perpustakaan yang terakreditasi, pustakawannya wajib masuk organisasi profesi pustakawan. Yang dua tadi, IPI dan CPI. Lalu yang kedua, ini kuat banget ya, yang nomor satu ini membuat organisasi profesi ini sangat kuat lah, sangat esensial lah. Lalu yang kedua, diperkuat butir kegiatan jabatan fungsional pustakawan. Nah ini dalam yang saya bahas tadi, itu ada kegiatan penilaian setiap setahun 2 kali. Nah, dengan ikut organisasi profesi pustakawan ini dapat membantu hasil penilaian tadi. Jadi 1 aja udah kuat, nah 2 lebih kuat lagi di organisasi profesi pustakawan kita. Nah, dengan privilege ini semua pustakawan bukan berlomba-lomba ya, wajib masuk ke dalam organisasi profesi pustakawan. Tapi realita yang ada, saya coba daftar 2 anggota ini, tapi privilege yang saya dapat hanya mendapat kartu anggota aja. Nah ini kan harusnya yang saya bandingkan tadi, keuntungan misalkan networking, skill improvement, ini masukan aja ya untuk pembina-pembina di organisasi profesi pustakawan. Networking, informasi, skill improvement, peluang kerjasama, dan lain-lain. Ini harusnya masuk ke dalam hal yang ditawarkan oleh organisasi profesi pustakawan kita, supaya yaitu tadi membantu soft skill dan hard skill dari pustakawan, supaya pustakawan nggak gitu-gitu aja. Maksudnya bisa berinovasi, bisa melakukan kegiatan, bisa improve dengan perpustakaannya, sehingga kalau perpustakaannya oke, itu dapat membantu masyarakat sekitar literasi yang digaungkan oleh Perpustakaan Nasional di awal tadi. Yang di awal tadi nih, program dari Perpustakaan Nasional. Ini transformasi perpustakaan berbasis sosial tadi. Nah ini organisasi profesi ini berdampak ke sini kalau organisasi profesinya udah oke. Tapi kalau ketika saya daftar, hal yang saya dapat hanya mendapat kartu anggota saja, itu kan udah ya gimana ya, udahlah ya. Itu cuma masuk ya. Lanjut. Nah ini sedikit masukan. Seharusnya organisasi profesi harus membantu mengaspirasikan keluhan pustakawan. Kayak kita kalau di pabrik itu kan ada namanya organisasi buruh, serikat pekerja. Nah itu kan aspirasinya yang simpel-simpel aja, naik gaji. Nah kalau pustakawan coba apa ya? Misalkan ini saya membandingkan aja ya. Kalau gaji kami sih di pemerintah, lembaga pemerintah udah cukup ya. Tapi kalau di perpustakaan sekolah yang tidak profit kan, itu kan sangat miris ya. Jadi kalau bisa nih organisasi profesi membantu mengaspirasikan kepada pemerintah, misalkan uang gaji for pustakawan seperti serikat pekerja itu. Contoh ya. Lalu organisasi profesi seharusnya mampu membuat pelatihan seperti tadi secara gratis dan rutin berbasis kurikulum juga. Iuran anggotanya tidak murah, lalu mampu melihat apa keluhan dan kebutuhan para pustakawan,
lalu memberikan rekomendasi, masukan, dan evaluasi rutin kepada pemerintah yang bermuara pada kesejahteraan pustakawan. Ini yang seharusnya ada di dalam organisasi profesi kita. Kita nggak usah muluk-muluk ya, yang penting sama aja lah dengan organisasi profesi lain. Syukur-syukur seperti Serikat Pekerja tadi, membantu aspirasi dan sebagainya. Waktunya sharing best practice komunitas SLIMS Jakarta. Kalau tadi kan tentang gimana mengimprove pustakawan supaya bisa berkontribusi dalam program pemerintah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, sekarang saya best practice dari perpustakaan komunitas SLIMS Jakarta. Apa sih komunitas ini? Jadi komunitas yang non-profit, tidak kapitalis, maksudnya kita tuh programnya untuk masyarakat. Jadi setiap program kita sebisa mungkin tidak membebankan terutama biaya kepada masyarakat. Jadi kita tuh ada juga kegiatan rutin setiap 2 bulan itu gratis. Jadi untuk pustakawan gratis banget, tidak dipungut biaya. Lalu ada juga kegiatan BIMTEK. Nah, BIMTEK ini sebenarnya kalau kita kan non-profit ya, kita sama sekali tidak mempunyai biaya. BIMTEK berbayar ini sebenarnya hanya untuk membiayai, kalau BIMTEK itu kan pasti ada makan dan segala macam. Nah, itu dia untuk membiayai peserta juga. Jadi ya kami tidak memungut biaya yang terlampau banyak untuk kegiatan. Yang penting kegiatannya itu bisa terlaksana dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu dia komunitas non-profit. Lalu kita itu fokus pada pembelajaran aplikasi perpustakaan, terutama SLIMS dan lain sebagainya. Lalu banyak belajar hal baru. Hal baru ini seperti metaverse, ini kan lagi gaung-gaungnya tahun kemarin ya, tahun sekarang juga 4.0, milenial dan segala macam. Lalu kita ada keanggotaan setiap provinsi. Kita bukan anggota sih, kita tuh lebih ke perkumpulan lah ya. Kita nggak daftar dong gitu, itu enggak. Kita cuma join WhatsApp, monggo gitu kan, ngobrol-ngobrol segala macam. Pertanyaan tentang aplikasi perpustakaan itu bisa. Setiap kota dan provinsi ya, tapi nggak semua provinsi itu ada, tapi lalu terdapat anggota di grup WhatsApp dan grup Telegram juga. Ini grup Telegram lebih baru ya. Lalu kita tuh, ini bukan kita ya, ini jadi komunitas SLIMS Jakarta ini sebenarnya dari 2010 udah ada. Dari 2010 udah ada. Awalnya Senayan Developer Community itu mengumpulkan pegiat-pegiat SLIMS dan pengguna SLIMS di Jabodetabek, lalu bikin SLIMS Jabodetabek, komunitas SLIMS Jabodetabek. Nah ini pada saat kepengurusan 2018 hingga 2021, concern saya itu ada 4 hal. Remajaan pengurus, pembinaan pengurus, jadi sebelum pengurus melakukan pembinaan kepada pustakawan, kita juga sebelumnya melakukan pembinaan kepada pengurus dulu. Lalu hal yang ketiga, kerjasama dengan mitra, dan terakhir adalah pembinaan pustakawan. 4 hal ini yang menjadi concern di kepengurusan 2018 sampai 2021. Nah, awalnya pengurus kita itu hanya ada 5 orang. Awal terbentuk 2018 nih hanya ada 5 orang. Ini di foto itu Mas Danang. Mas Danang sekarang udah jadi dosen. Sebelumnya ketua koordinator SLIMS 2012 ya. Lalu diganti Mas Ido 2016 sampai 2018. Nah, habis itu masuk saya. Nah, pada saat saya istilahnya bukan terpilih sih ya, bersedia untuk menerima amanah, ini hanya ada 5 orang. Saya, Mas Fari Faruk, ini Mas Fari, lalu ini ada Mas Naji, ini Mbak Obi, lalu yang foto ada Mbak Lenggo. Nah, ada di frame ya. Jadi ketua, wakil, sekretaris bendahara, dan pengembangan kemampuan. Bidang pengembangan kemampuan. Jadi hanya ada 5 pengurus dan 3 pembina. 3 pembina ini Mas Arief Samsudin dari Senayan Developer Community,
Pak Mustaqim dan Mas Danang yang sekarang jadi dosen ya. Jadi 8 orang ini cikal bakalnya komunitas Slim Jakarta yang sekarang udah makin majemuk ya, makin lumayan banyak. Dan nah ini awal komunitas cuma ada 5 orang dan sekarang ada 35 pengurus. Nah selanjutnya setelah kami membuat kepengurusan, kami melakukan open recruitment untuk para pustakawan ya, karena kan Slims itu aplikasinya pustakawan ya. Nggak mungkin kan peneliti tiba-tiba masuk ke pengurusan Slims kan tidak linear gitu. Lalu kami sebelum terjun kepada masyarakat, kami melakukan pembinaan terlebih dahulu, internalnya kuat, setelah itu masuk ke dalam masyarakat. Nah ini kegiatan yang kami lakukan awal mula pertemuannya pertama kali. Jadi dari 5 orang tadi udah lumayan banyak karena kami sebelumnya melakukan open recruitment terlebih dahulu. Nah kami sadar, Slim Jakarta itu sadar hanya sebagian kecil dari entitas dunia perpustakaan yang kecil, yang majemuk. Kami sangat kecil. Kami membutuhkan bantuan dari berbagai mitra sehingga tujuan utama kepengurusan saya itu memperbanyak kerjasama dengan mitra. Jadi Slims itu kan sangat besar, ibaratnya dari 2007 hingga 2022 ini sudah lebih dari 10.000 perpustakaan yang pakai dari berbagai negara, dari berbagai lintas sektor juga pakai dan mengembangkan. Dan Slims Jakarta itu kecil banget, maksudnya Slims di Indonesia itu juga bagian dari entitas, tapi di dalamnya lagi itu ada Slims Jakarta. Nah itu kan kami sangat kecil dan kami itu sadar untuk tumbuh, kami membutuhkan banyak bantuan dari berbagai mitra. Sehingga program saya tadi salah satunya adalah bekerja sama dengan mitra. Nah ini kerjasama dengan mitra yang pertama kali yang datang menawarkan kerjasama adalah Hasan Digital terkait sponsorship server kami. Jadi sekarang kami itu dibantu servernya oleh Hasan Digital tadi. Untuk domain, hosting, VPS dan segala macam dibantu sama Hasan Digital. Sekarang itu masih bekerja sama ya dengan Hasan Digital. Lalu kami juga bekerja sama dengan banyak entitas perpustakaan yang lain, banyak komunitas yang lain. Karena kami sadar pustakawan itu nggak melulu belajar tentang aplikasi, nggak melulu belajar. Tentu harus belajar tentang hal-hal yang lain, misalkan tentang penulisan, tahu tentang lisensi, license. Ini ada Creative Commons Indonesia ya, license itu apa aja. Slims itu kan ada license-nya itu GPL, General Public License. Itu apa? Nah itu kita juga belajar dengan entitas-entitas itu. Gitu. Nah ini setelah kita bekerja sama, lalu kita melakukan pembinaan internal. Nah selanjutnya kami sudah go public. Kami go public ini ini sebelum pandemi ya, sebelum pandemi dan ada yang pakai masker kan karena sebelum pandemi. Kalau yang pandemi tentu acara kami kebanyakan online. Bukan kebanyakan ya, hampir semua online. Alhamdulillah ya, dari 2018 hingga 2020 masuk pandemi, itu kami rutin melakukan kegiatan namanya Sinau setiap 2 bulan dan berpindah-pindah tempatnya. Ini yang saya ingat di Jakarta Islamic Center, ini Universitas Yarsi, ini di Politeknik Akademi Perindustrian, Kementerian Perindustrian, ini di Museum Nasional. Ini terakhir ini Maret 2020, seminggu sebelum pandemi, sebelum lockdown. Ini kami acaranya itu sangat sukses, sekaligus rilis Slims versi terbaru bulian. Pesertanya 250 orang dari berbagai lintas daerah. Bahkan ada yang dari NTT itu udah terbang ke Jakarta untuk ikut kegiatan ini. Padahal kegiatannya dari pagi sampai siang. Ini saya sangat mengapresiasi sekali pustakawan. Karena memang ya itu tadi, soft skill itu, pembelajaran soft skill itu emang mahal. Dan itu memang kebanyakan komunitas yang istilahnya rutin dan istiqomah melakukan kegiatan-kegiatan ini gitu. Jadi ya emang banyak orang-orang yang dari berbagai daerah datang. Gitu. Nah sekarang apa itu Slims? Dari tadi kita ngomong Slim sendiri belum saya jelaskan kan.
SLIMS itu sistem otomasi perpustakaan open source atau sumber terbuka berbasis web yang pertama kali dikembangkan oleh Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dulu namanya Kemdiknas ya tahun 2007. Dikembangkan oleh pustakawan lokal dari Indonesia. Awalnya tahun 2007 dikembangkan oleh perusahaan Kemdiknas. Nah, sekarang dikembangkannya oleh pustakawan yang bernama SDC atau Senayan Developer Community yang rata-rata dari Indonesia. Selain itu, kontributor SLIMS juga berasal dari banyak negara. Nah, di sebelah kanan ini ya, ini banyak negara yang sudah memberikan kontributor bahasa SLIMS. Nah, terakhir rilis tahun 2020 tadi. Gitu. Nah, ini fitur dari SLIMS itu banyak banget, udah spesifik banget, dari mulai akses pencarian, memudahkan pengunjung untuk mencari buku ke dalam rak ya, lalu ada detail record, lalu namanya stock of name juga ada, lalu data bibliografi, lalu ada sirkulasi itu peminjaman dan pengembalian, lalu ada laporan statistik perpustakaan, lalu pengelola terbitan berkala itu kayak seperti jurnal, majalah dan segala macam, lalu ada dukungan pengelolaan dokumen multimedia, dan multimedia ini ada banyak ya, jadi SLIMS itu bisa menyimpan berbagai macam dokumen seperti PDF, e-book ya, e-book malah sekarang sudah dikembangkan lagi oleh teman-teman itu bentuknya flipbook. Jadi ketika kita menginput e-book bisa muncul flipbook. Nah, ini salah satu pengelolaan dokumen multimedia. Lalu ada video juga bisa, musik juga bisa diupload. Gitu. Jadi teman-teman ketika kita menginstal SLIMS itu juga sama-sama saja kita mengimplementasikan perpustakaan digital secara simple gitu. Lalu ada bahasa pengantarnya dari Indonesia, Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya. Ini sangat banyak. Dan pengembangnya pun atau kontributornya bukan dari orang Indonesia asli, dari orang asalnya, misalkan orang Spanyol, orang Arab, orang Jerman, orang Iran, dan segala macamnya. Lalu ada yang namanya Union Catalog Service. Jadi yang membuat banyak perpustakaan tergabung menjadi satu namanya satu server lah ya. Jadi misalkan kalau di universitas itu kan ada banyak fakultas. Misalkan ada minimal ada 5 fakultas. 5 fakultas ini ada perpustakaan, fakultas A, fakultas B, fakultas C, fakultas D. Nah, ini 5 fakultas itu kan masing-masing punya perpus dan punya sistem. Nah, punya sistem ini bisa tergabung jadi satu, namanya Union Catalog Service. Itu udah ada aplikasinya, tinggal di implementasinya. Nah, ini dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini jadi tahun 2018 ada surat edaran yang menyarankan perpustakaan itu memakai aplikasi SLIMS. Nah, ini sekedar masukan aja bagi komunitas pustakawan ya. Kalau kami itu yang pertama kali tidak memiliki profit dulu. Jadi kami fokus pada belajar dulu. Apapun yang kami pelajari tidak berorientasi pada profit. Lalu berorientasi pada pembelajaran, yang ketiga selalu berpikir terbuka pada hal baru. Kayak tadi, saya tuh kenal dengan Creative Commons itu di SLIMS. Sebelumnya nggak kenal sama sekali. Nah, karena ada irisan dari lisensi dan lisensi Creative Commons dengan lisensi dari SLIMS, makanya saya mengajak kerjasama dari tim Creative Commons Indonesia untuk dengan kami gitu, dengan SLIMS Jakarta. Jadi selalu terbuka pada hal baru. Ini manfaat berjejaring bagi teman-teman pustakawan. Yang pertama tentu menambah ilmu soft skill tadi untuk pengembangan diri. Nah, ini for your information ya. Saat ini loker pustakawan banyak mewajibkan pustakawan memiliki skill SLIMS. Coba aja deh lihat di loker pustakawan. Loker A, loker B itu
wajib bisa SLIMS, wajib bisa ini. Tapi SLIMS itu yang apa ya? Yang menurut saya paling banyak. Nah, itu makanya soft skill ini kan pada zaman dulu ya, zaman sebelum 2015 itu tidak diajarkan di kampus. Tapi kalau zaman sekarang pasti diajarkan sama dosen-dosen. Lalu menambah pertemanan, lalu berbagi solusi dengan pustakawan lembaga lain, berkesempatan menemukan mentor. Misalkan mentor ini penting nih, mentor nih. Kalau di kantor ini biasanya saya yang dianggap paling bisa mengerjakan sesuatu. Tapi kalau di komunitas ini saya paling nggak ada apa-apanya. Bener, ini saya paling nggak ada apa-apanya. Makanya teman-teman untuk melakukan upgrading diri itu lebih bagus ikut komunitas. Pada saat saya masuk komunitas SLIMS Jakarta, saya sadar saya itu nggak ada apa-apanya banget. Karena banyak banget senior-senior yang sangat ahli banget di bidang perpustakaan maupun sistem informasi. Jadi saya sarankan gabung di komunitas dimanapun. Komunitas apa, komunitas ini, itu. Lalu menambah semangat. Misalkan di kantor jenuh banget gitu kan, jenuh. Nah, ini healingnya itu belajar di komunitas kalau saya ya, atau kalau teman-teman. Gitu. Oke, segitu aja. Kelamaan ya. Sorry, mohon maaf nih. Hampir 45 menit. Terima kasih kepada teman-teman peserta. Untuk atensinya, materinya bisa dilihat di link ini. .id segi 2022/04/19. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ibnu untuk materi yang sudah disampaikan. Tadi ada beberapa hal dari Mas Ibnu yang disampaikan bahwa gabung komunitas itu memang penting banget ya, terutama menambah pertemanan maupun circle, karena circle itu akan mempengaruhi kalian juga, terutama untuk hal dalam bidang karir. Ada juga tadi beberapa hal yang dijelaskan untuk lowongan kerja terbaru. Memang untuk fresh graduate tentunya teman-teman saya tuh ada sebagian yang sudah diajarkan oleh dosen tapi kurang menguasai ya dalam hal penggunaan SLIMS. Itu memang di lokernya tuh dicantumkan wajib memiliki kemampuan mengoperasionalkan maupun mengolah data menggunakan SLIMS. Jadi untuk Bapak dan Ibu pustakawan bisa banget untuk ikut komunitas SLIMS, terutama untuk ada hal-hal yang kira-kira ada kendala di komunitasnya maupun di perpustakaannya menggunakan SLIMS, bisa ditanyakan di komunitas. Selanjutnya untuk narasumber kedua, Mbak Anissa, apakah sudah bergabung bersama kami di sini, Mbak Anissa? Sudah, Kak. Nah, selamat siang, Mbak Anissa. Assalamualaikum. Selamat siang, Kak. Kak Safira. Mbak Anissa, sehat ya? Alhamdulillah, baik dan sehat. Katanya lancar nih ya. Mbak, ya, untuk membacakan CV-nya Mbak Anissa ini. Oke, Mbak Anissa ini memiliki nama lengkap Mbak Anissa Dwiriani. Wah, sama nih ternyata nih, alumni dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah juga nih, kayak Mas Ibnu nih. Nah, tapi di sini ada yang menarik. Ternyata Mbak Anissa ini merupakan sarjana ilmu komunikasi dan juga penyiaran ya, Mbak? Iya, benar, Kak. Ini ada banyak pengalaman-pengalaman wah internasional ya. Yang pertama ada International Youth Leader Volunteer. Yang kedua ada chapter Tangerang Selatan Planner. Yang ketiga ada Youth Leader Thailand, chapter Thailand. Oh, berarti youth leadernya 2 kali nih ya Mbak ke luar negeri ya. Yang pertama ada yang di Malaysia, yang kedua ada yang di Thailand. Di tengah-tengah kesibukan Mbak Anissa ini ternyata Mbak Anissa merupakan founder dari Taman Bacaan Masyarakat TBM Kolong. Wah, banget nih Mbak. Mbak Anissa sekarang kesibukannya apa nih Mbak kalau boleh tahu? Aku guru, Kak, di MTS. Wah. Iya. Boleh dimana? Di tempat, saya persilahkan. Silakan Mbak Anissa. Terima kasih, Kak Safira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu pegiat
pustakawan semua pegiat literasi yang berbahagia pada semangat pagi hari ini. Pertama, saya mewakili TBM Kolong mengucapkan banyak terima kasih kepada KKP, kepada Pak Budi dan juga jajarannya karena telah memberikan kesempatan kepada TBM Kolong untuk berbagi dalam kegiatan acara sesi berbagi pustakawan pada pagi yang menjelang siang ini. Langsung saja, saya di sini Anissa sebagai Ketua TBM Kolong Ciputat. Seperti yang kita ketahui bersama ya Bapak Ibu bahwa minat baca di Indonesia itu masih sangat rendah gitu. Sehingga hal ini merupakan sebuah tantangan tersendiri gitu bagi kami semua, bagi kita semua seorang pustakawan untuk meningkatkan minat baca di Indonesia khususnya. Nah, lalu kalau Bapak Ibu semua mendengar kata kolong gitu, kira-kira apa yang di benak Bapak Ibu gitu? Boleh next, Kak. Next, Kak. Iya, nah iya. Jadi ini beberapa gambaran kolong flyover di berbagai daerah di Indonesia. Kalau kita lihat bahwa kalau mendengar kata kolong, rata-rata orang itu mengira bahwa kolong itu sebuah tempat yang dijadikan untuk tempat berjualan, sebuah tempat pembuangan sampah, atau bahkan tempat pemukiman yang kumuh. Jadi banyak sekali segmen-segmen negatif ketika orang itu mendengar kata kolong jembatan. Nah, bukan hanya itu, Bapak Ibu, tapi ada juga segmen-segmen negatif terkait kolong yang dibilang sebagai tempatnya berkumpulnya preman-preman, anak-anak pangrok, dan lain sebagainya. Boleh next, Kak. Nah, ini juga salah satu isu-isu terkait kolong jembatan, yang mana ada yang berkata bahwa kolong jembatan itu dikuasai perampok. Kolong jembatan itu sebagai penjambret di flyover. Lalu banyak juga pemberitaan tentang penemuan mayat di kolong flyover. Nah, itu semua kayak apa namanya? Seperti segmen-segmen negatif terkait kolong. Nah, ini kami lampirkan juga beberapa pemberitaan negatif-negatif terkait kolong jembatan. Next, Kak. Nah, akhirnya ketika kita mendapatkan sebuah tantangan itu, yang pertama terkait minimnya minat baca di Indonesia, yang kedua terkait banyaknya segmen-segmen negatif terkait kolong jembatan, akhirnya pada 4 Juni 2016 kami mendirikan TBM Kolong Ciputat. Nah, sesuai namanya Bapak Ibu, Taman Baca ini berlokasi di kolong flyover Ciputat, Tangerang Selatan, yang mana didirikan sejak 4 Juni 2016 oleh sekelompok mahasiswa FISIP UIN Jakarta yang tergabung ke dalam sebuah komunitas FISIP mengajar. Nah, kami di sini tidak bekerja sendiri, tapi kami berkolaborasi bersama orang masyarakat yang tergabung dalam satu komunitas juga, yang bernama OI Tangsel. Yang mana OI Tangsel ini sudah terlebih dahulu memanfaatkan kolong yang awalnya kumuh dengan memulai penghijauannya. Nah, setelah berdiskusi, akhirnya kami sepakat untuk membangun sebuah taman baca dengan memfungsikan bangunan milik Satpol PP yang hanya dipergunakan saat pagi saja. Nah, Taman Baca Masyarakat Kolong Ciputat ini yang tergabung termasuk ke dalam sebuah pustakaan umum, berusaha untuk terus memainkan peran penting dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di dunia pendidikan. Nah, adapun tujuan utama kami dalam membentuk TBM Kolong ini adalah untuk mendukung serta memperlancar dan membangun karakter masyarakat melalui aksi literasi yang berkelanjutan. Nah, strategi awal kami dalam mendirikan TBM Kolong ini, bagi kami itu 1000 langkah akan selalu dimulai dengan langkah pertama. Jadi awal mula kami mendirikan TBM Kolong ini itu dimulai dengan diskusi bersama orang masyarakat setempat. Kami berdiskusi, akhirnya kita menemukan sebuah jalan untuk membuka donasi buku. Kita mulai dari teman-teman, dari sanak saudara, dari kerabat, untuk mensosialisasikan terkait program donasi buku kami. Ketika buku-buku sudah ada, kami kumpulkan, alhamdulillah kami berhasil mengumpulkan banyak buku. Tapi kami tidak mau kalau buku itu hanya dipajang di lemari atau di rak. Kalau buku itu hanya tertumpuk gitu. Tapi kami pasti inginnya kalau buku-buku itu
juga terbaca oleh anak-anak dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Akhirnya kami mulailah sebuah pendekatan kepada anak-anak pang. Kan kalau di kolong jembatan itu banyak sekali anak-anak pang, anak-anak preman setempat. Nah, di situ mulailah kami mendekati anak-anak pang, anak-anak preman setempat. Kami menjelaskan kepada mereka terkait pentingnya literasi, pentingnya membaca, pentingnya pendidikan. Akhirnya mereka mengerti, sehingga mereka ikut bergabung bersama kami, menjadi anggota pustakawan kami, dan mereka ikut membaca dan ikut memiliki TBM Kolong, sehingga sama-sama menjaga buku-buku di TBM Kolong. Jadi sehingga yang awalnya, maaf Kak, belum Kak. Sehingga yang awalnya kolong itu preman-preman dikira sebagai perusuh di kolong jembatan, tapi di kolong jembatan di TBM Kolong ini, preman dan anak-anak pang sebagai pelindung buku-buku di kami. Nah, setelah kami melakukan pendekatan dengan anak-anak pang dan juga preman setempat, lalu kami berusaha mensosialisasikan TBM Kolong ini kepada masyarakat. Langkah kami mensosialisasikan kepada masyarakat ini agak unik, Bapak Ibu. Yang mana kami pernah sempat dibilang sebagai penculik anak gitu. Karena kami dari pintu ke pintu memanggilin anak-anak buat ikut bercerita, buat ikut, ayo adik-adik kita ikut aksi literasi, kita ikut berkegiatan gitu. Sampai akhirnya banyak orang tua juga yang risih gitu, sehingga mengira kalau kita itu sebagai penculik anak. Tapi hal-hal yang seperti itu tidak mematahkan semangat kita untuk terus mensosialisasikan literasi. Karena kita ikut mendekatkan diri kita kepada orang tua anak, kepada masyarakat, akhirnya sedikit demi sedikit masyarakat mulai melihat kegiatan positif kita dan mengizinkan anak-anak untuk berkegiatan di TBM Kolong. Lalu kami juga melakukan sebuah diskusi dengan RT dan RW setempat, akhirnya mereka juga berpikiran positif, ikut membuka kita, sehingga RT dan RW-nya pun membantu kita untuk mensosialisasikan TBM Kolong, mensosialisasikan literasi yang ada di TBM Kolong melalui toa-toa masjid gitu. Akhirnya sosialisasi terkait TBM Kolong semakin menyeluruh dan akhirnya anak-anak semakin berdatangan dari tahun ke tahun selalu meningkat. Nah, karena aksi kegiatan kita yang selalu berkelanjutan, aksi literasi kita yang terus dilihat, banyak pemerintah-pemerintah, lalu dari komunitas-komunitas lain yang datang ke TBM Kolong untuk berkolaborasi ataupun memberikan sebuah donasi dan lain sebagainya. Boleh next, Kak. Nah, bagi kami, kalau kita ingin menjadi sebuah komunitas yang besar, kita pasti tidak bisa untuk berdiri sendiri. Dan pastinya kita membutuhkan sebuah elemen yang terlibat. Gitu. Sehingga di TBM Kolong ini kita selalu mengedepankan yang namanya kolaborasi. Kita selalu menerima dari komunitas manapun atau dari unsur pemerintah manapun ataupun dari CSR manapun, mahasiswa manapun untuk bergabung berkolaborasi bersama TBM Kolong. Akhirnya dari 2016 sampai 2022 saat ini banyak pemerintah, masyarakat, mahasiswa, komunitas maupun CSR yang terlibat ke dalam pengembangan TBM Kolong. Seperti di pemerintahan, itu ada Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, DPAD, Disapora, dan lain sebagainya. Dari masyarakat, itu seperti masyarakat sekitar, kelurahan, Karang Taruna, dan lain sebagainya. Juga mahasiswa dari seluruh penjuru mahasiswa Indonesia. Bahkan TBM Kolong itu walaupun ada di Tangsel, gitu, tapi banyak mahasiswa luar, seperti mahasiswa kemarin ada dari Semarang itu yang hadir juga berkunjung untuk melihat dan ikut berbagi keceriaan literasi di TBM Kolong. Nah, serta kita juga tergabung juga dalam komunitas-komunitas membaca seperti Magma, GPMB, lalu Forli Tangsel, dan Forum Taman Bacaan Banten. Boleh next, Kak. Nah, prinsip kami dalam menjalankan kegiatan di TBM Kolong itu ada 2C. Yang selalu kami sosialisasikan kepada volunteer, kepada anak-anak, yaitu kita punya komitmen dan juga konsisten. Nah, prinsip yang selalu kami terapkan ini, kami gunakan untuk terus berkegiatan. Nah, maksudnya komitmen di sini, ketika kita sudah berkomitmen, hari ini kita mau berkegiatan, nah maka kita akan tetap berkegiatan
walaupun anak-anaknya sedikit, walaupun kegiatan pengajarnya sedikit kayak gitu. Jadi ketika kita sudah membuat jadwal bahwa kita mulai jam 2, maka kita jam 2 itu akan mulai dengan kendala apapun seperti itu, sehingga komitmen dan konsisten ini terus berlanjut, sehingga anak-anak pun juga berkomitmen dan berkonsisten untuk terus membaca dan berliterasi di TBM Kolong. Nah, boleh lanjut, Kak. Nah, pastinya kita nggak bisa bergerak sendiri, sehingga kita membuka yang namanya volunteer gitu. Karena sebuah dunia sosial itu adalah dunia keterpanggilan, Bapak Ibu. Nah, di sini dari awalnya kita cuman bertiga sebagai pendiri, cuman bertiga, akhirnya banyak orang yang tergabung, sehingga sampai sekarang volunteer TBM Kolong ada 40 orang. Nah, di sini adalah sebuah dunia sosial yang dunia keterpanggilan. Jadi ketika kita ingin membuat aksi positif, aksi literasi yang positif, meningkatkan minat baca di Indonesia, sehingga banyak mahasiswa-mahasiswa yang bergabung, dan juga banyak masyarakat-masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan TBM Kolong ini. Lanjut, Kak. Nah, ini dia salah kegiatan kita. Jadi, cara TBM Kolong untuk meningkatkan minat baca, untuk membuat buku-buku kita itu terbaca, yaitu kita melakukan kegiatan. Yang mana ketika ada sebuah kegiatan, maka anak-anak ataupun mahasiswa ataupun ibu-ibu itu berdatangan di taman baca untuk berkegiatan awalnya, lalu mereka melanjutkan dengan membaca buku. Gitu. Kegiatan kita dimulai dari Senin sampai Minggu, itu sebelum pandemi, itu kita full terus berkegiatan. Yang pertama ada bimbingan belajar. Kalau bimbingan belajar ini anak-anak membawa PR mereka masing-masing ke TBM Kolong, seperti belajar les privat seperti itu. Lalu selanjutnya ada kreativitas ibu-ibu. Nah, jadi anak-anak yang diantar oleh ibu-ibunya ke Kolong, itu tidak hanya ibu-ibunya diam gitu, tapi ibu-ibunya juga diajarkan sebuah kreativitas seperti menjahit, seperti memasak, demo masak, ataupun parenting seperti itu. Jadi ibu-ibu pun ketika mengantarkan anaknya di TBM Kolong tidak hanya diam, tidak hanya bercengkrama, tidak hanya bercakap-cakap lain-lain, tapi juga melakukan sebuah kegiatan yang positif, sehingga ibu dan anak sama-sama berkegiatan positif. Nah, kami juga ada pelatihan angklung, yang mana angklung ini adalah sebuah donasi dari komunitas gitu. Lalu pengajarnya pun dari volunteer kami, sehingga kegiatan angklung ini dapat terus berlanjut. Jadi anak-anak sambil membaca, mereka sambil diselingi dengan bermain angklung, agar kegiatan membaca itu tidak membosankan gitu. Boleh next, Kak. Nah, dalam kegiatannya pasti kita membutuhkan sebuah dana. Nah, ini cara TBM Kolong untuk mendapatkan sebuah dana, karena kan kita ini aksi sosial, kegiatan sosial, jadi tidak ada dana di dalamnya. Semuanya itu adalah ketergerakan dari hati. Dari pengajarnya, dari pengurusnya, anak-anaknya, dan semuanya itu ketergerakan dari hati. Nah, bagaimana cara kita untuk tetap bisa berkegiatan walaupun dengan dana yang pas-pasan? Kita mengadakan sebuah fund exploring. Nah, fund exploring ini adalah fun way to funding donation. Cara kreatif kami dalam memenuhi kebutuhan finansial kami yaitu kami membentuk band UFO dan dongeng UFO. Nah, band UFO ini adalah sekumpulan volunteer kami yang mana dia bisa musik. Lalu kita membentuk satu band UFO. Nah, jadi ketika ada keterpanggilan band UFO, band dari TBM Kolong, sehingga mendapatkan sebuah finansial. Nah, finansialnya itu tidak untuk pribadi, tapi digunakan untuk kegiatan di TBM Kolong. Lalu juga ada dongeng, karena kalau kita membaca itu bahwa dongeng itu adalah media tercepat untuk meningkatkan minat baca kepada anak. Nah, jadi ketika kita diundang dongeng di mana, terus kita mendapatkan sebuah finansial. Nah, finansialnya itu tidak untuk pribadi, melainkan untuk kebutuhan TBM Kolong. Lanjut, Kak. Nah, boleh lanjut lagi, Kak. Ini coming soon acara kita, yaitu ada, karena kita kan ada lapangan futsal ya. Nah, jadi coming soon kita akan mengadakan
pelatihan sepak bola juga gitu, perlombaan sepak bola di TBM Kolong, yang mana untuk meningkatkan minat anak-anak terkait bola dan juga mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan yang lama terkubur di pandemi. Oke, lanjut Kak. Nah, alhamdulillah karena kegiatan kita yang berkelanjutan, lalu kita tidak hanya mau untuk berdiri sendiri, tapi kita juga berkolaborasi dengan banyak elemen, sehingga pada tahun 2018, setelah 2 tahun berdirinya kami bisa mendapatkan juara 1 sebagai pustakawan ini, prestasi itu, pengelolaan perpustakaan terbaik, itu juara 1 dari 32 provinsi. Nah, ini TBM Kolong mendapatkan pengelolaan TBM terbaik juara 1. Nah, bukan hanya ini Bapak Ibu, tapi kami juga alhamdulillah sudah mengukir beberapa prestasi juga, seperti juara 2 di pengelolaan buku terbaik di Gramedia, lalu juara 2 sebagai pustakawan terbaik, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari kejuaraan-kejuaraan ini kami yakin bahwa TBM Kolong ini ternyata banyak masyarakat yang memandang positif, sehingga kami lebih bersemangat untuk meningkatkan literasi ke depannya dan memberikan kebahagiaan kepada anak-anak. Boleh lanjut, Kak? Nah, akhirnya karena aksi positif kita dilihat oleh banyak elemen masyarakat mempercayai, pemerintah juga ikut datang, sehingga banyak media-media pun yang meliput kegiatan kami, seperti di Global TV, di MNC, SCTV, lalu media massa dan media cetak lainnya. Yang kami lakukan adalah hal yang sangat sederhana. Nah, bentuk apresiasi yang kami terima itu sangatlah beragam, tapi apresiasi terbesar yang sangat membahagiakan bagi kami itu adalah kehadiran kami disyukuri oleh masyarakat. Karena banyak sekali anak-anak pang, anak-anak preman, ketika kita hadir, mengisi sebuah kegiatan, mengajarkan mereka membaca, lalu mereka memberikan perkataan-perkataan positif yang mereka bersyukur atas hadirnya kami, lalu mereka senang dapat bergabung dan belajar bersama di TBM Kolong. Boleh next, Kak. Nah, ini salah satu peran TBM dalam melakukan penguatan literasi. Jadi karena kemarin itu kita pandemi, kita tidak mau buku-buku kita itu tetap tanpa pembaca gitu. Akhirnya kita melakukan survei pembukuan online. Jadi kita mengedarkan buku-buku kita ke rumah-rumah masyarakat, yang mana nanti setiap 2 minggu sekali kita ganti dengan buku-buku baru. Nah, ini salah satu peran kita dalam penguatan literasi, yaitu kita mengadakan ngobrol minggu sore untuk mahasiswa, lalu orang-orang, lalu kita juga mengadakan literasi dongeng untuk anak-anak, lalu kita juga mengadakan ngobrol-ngobrol santai, juga kita pernah mendirikan membuat buku di setiap tahunnya gitu. Lanjut, Kak. Nah, selanjutnya kita juga banyak berkolaborasi dengan komunitas Read Aloud. Kami juga membuka donasi online, kita membuat mading digital, dan itu penguatan literasi yang terus kita jalankan agar TBM Kolong ini terus hidup dan dapat bermanfaat untuk masyarakat. Nah, boleh next, Kak. Nah, ini salah satu kegiatan kami, ada kreativitas anak, Read Aloud anak, jadi anak-anak diajarkan membaca. Lalu kita juga ada buku cerita digital, yang mana buku cerita digital ini kita kirimkan kepada orang tua murid, orang tua di TBM Kolong, ataupun di masyarakat terkait buku dongeng digital kita. Oke, lanjut, Kak. Nah, ini salah satu bentuk kolaborasi kita dengan mahasiswa dan juga elemen masyarakat terkait. Lanjut. Nah, ini peran TBM, kita juga selalu melakukan cerita, membuat kreativitas, belajar menanam, literasi sains, dan lain sebagainya. Next, ya. Nah, ini terakhir, untuk Bapak Ibu, mungkin dari seluruh penjuru gitu ya, penjuru dari Sabang sampai Merauke yang ingin tahu TBM Kolong lebih lanjut, bisa DM di @tbm Kolong ataupun bisa menghubungi nomor terkait gitu. Mungkin hanya itu.
yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nisa atas informasi yang sudah disampaikan. Terima kasih juga untuk paparannya tentang TBM Kolong Ciputat. Ternyata keren banget ya, TBM Kolong Ciputat itu berawal dari bentuk kepedulian Mbak Anissa dan teman-teman kepada anak-anak untuk diliterasi di daerah Kolong yang umumnya statementnya itu lingkungannya tidak terawat, tempat berkumpulnya preman dan juga anak-anak punk, sampai akhirnya bisa menjadikan sebagai tempat yang fun gitu ya untuk main dan juga untuk baca dan untuk tempat ngumpul-ngumpul juga kayaknya bisa nih Mbak. Iya, benar banget Kak. Untuk Jadi Mbak Nisa karena ternyata wah seberpengaruh itu ya dari suatu bentuk kepedulian Mbak Nisa dan teman-teman sampai bisa menghadirkan suatu hal yang berguna banget nih di masyarakat sampai memenangkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. alhamdulillah Kak. Jadi sebetulnya tuh kalau taman baca itu bukan hanya ada di Tangsel Kak. Jadi di Indonesia pun ada banyak gitu. Dan tapi lokasinya pun berbeda-beda, nggak hanya ada di Kolong, tapi ada banyak juga yang buka di teras rumah warganya gitu. Tapi untuk bentuk pengelolaannya tadi sampai yang udah sampai juara nasional ya, berarti untuk kepengurusannya sangat struktural sekali. Iya, alhamdulillah Kak. Kemarin juga terakhir kita ikut seleksi PISA Kak. PISA kakaknya tahu nggak? Seleksi perpustakaan se-Indonesia juga. Sepanjang Mbak Anissa memaparkan penjelasan mengenai TBM Kolong, saya sampai yang wah gitu kan. Ternyata dari banyaknya kendala tidak menyusutkan maupun tidak mengurungkan niat Mbak Nisa dan teman-teman nih untuk tetap mendirikan TBM Kolong sampai akhirnya sekarang ini tetap berlanjut dan tetap berkesinambungan dengan kegiatan literasi di masyarakat. Tapi ada hal yang menarik nih Mbak, ternyata dari Mbak Anissa yang background pendidikannya satu sarjana ilmu komunikasi dan penyiaran ya, ternyata Mbak Anissa ini memiliki kecenderungan maupun ketertarikan lebih di bidang literasi nih, khususnya di masyarakat dan juga anak-anak. Jadi Mbak Anissa ini ternyata jiwa sosialnya sangat tinggi teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ya, alhamdulillah juga berarti secara tidak langsung kegiatan TBM Kolong Ciputat ini yang didirikan oleh Mbak Anissa dan juga teman-teman dapat menjadi ladang amal pahala jariah nih ya Mbak ya. Amin, amin. Karena berguna banget di lingkungan masyarakat. Oke Bapak Ibu sekalian, berikut ini akan diadakan sesi tanya jawab. Saya persilahkan bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber pertama Mas Ibnu dan narasumber kedua yaitu Mbak Anissa Diri. Silahkan dapat menuliskan komentar di kolom chat untuk pertanyaan yang akan diajukan. Mungkin boleh open mic, bisa ditanyakan secara langsung. Apakah sudah di open mic maupun pertanyaan di kolom chat? Silakan Bapak dan Bu. Mariori. Silakan Ibu Mariori. Chat ya? Ibu Mariori, silakan. Sepertinya sinyal Ibu Mariori sedang siap Bapak dan Ibu. Silakan untuk Bapak dan Ibu selanjutnya mungkin Ibu Mariori bergabung kembali.
Bila ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Ibnu dan juga Mbak Anissa, dapat silakan untuk meng-on dan juga atau mencaturkan pertanyaan di kolom chat terkait pertanyaan yang akan ditanyakan kepada dua narasumber kita. Silakan Bapak dan Ibu. Gimana Bu? Sudah bisa? Sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan, Bu Mariani? Sinyalnya sudah cukup jelas, cukup bagus sinyalnya Ibu. Silakan. Sabarnya. Silakan untuk Bapak dan Ibu yang ingin maupun menuliskan pertanyaan di kolom chat kepada Bapak dan Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan Mas Ibnu dan juga Mbak Anissa. Recording in progress. Suaranya putus-putus, kurang terdengar jelas ya. Jadi terputus lagi kalau tidak sudah ada pertanyaan nih dari kolom chat nih dari Ibu Teti Asyani. Nah ini untuk Mbak Anissa juga. Mbak Anissa izin bertanya, kalau TBM daerah Jakarta Utara ada infokah sebagai perpustakaan khusus yang bergerak di bidang perikanan ingin berkontribusi kepada masyarakat sekitar Jakarta Utara yang dekat dengan kantor? Terima kasih Mbak Anissa. Oke, terima kasih Kak Safira. Bu, Terima kasih kepada Ibu Teti atas pertanyaannya. Jadi
TBM itu suatu komunitas yang dinaungi dengan komunitas lagi. Jadi ada komunitas pusatnya. Nah, komunitas pusatnya itu namanya Forum TBM, dan pusatnya itu memang ada di Jakarta, Ibu Teti. Nah, jadi kalau ada info atau enggak, jadi ada, dan setahu saya di Jaksel pun, Jakarta Utara pun ada. Cuman untuk yang bergerak di bidang perikanan itu, saya kurang tahu sih Bu, TBM-nya itu bergerak di bidang apa. Tapi rata-rata semua TBM itu sama-sama bergerak di bidang literasi dan kepustakawanan gitu. Tapi kalau di bidang perikanan saya kurang masuk, maksudnya perikanan ini semuanya bukunya tentang kelautan dan perikanan atau bagaimana, saya kurang tahu, tapi setahu saya itu ada di Jakarta Utara dan TBM-nya juga lumayan aktif. Dan lokasinya bukan di bawah kolong, tapi di rumah warga, gitu Ibu. Jadi memang TBM ini ada di seluruh penjuru dunia, gitu. Di Jawa Tengah juga ada, Jawa Timur juga ada, karena memang TBM itu didirikan oleh masyarakat sendiri. Cukup Kak Safira. Terima kasih Mbak. Nanti kalau Ibu Teti mau tahu lebih, mau ikut bergabung di TBM di Jakarta Utara, nanti boleh chat saya ataupun boleh langsung di DM di Instagram, namanya Forum TBM gitu. Itu nanti dikasih info terkait TBM di daerah Jakarta Utara itu ada TBM mana saja. Terima kasih Mbak Disa untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Teti. Bapak dan Ibu, ada pertanyaan yang ingin diajukan, dipersilahkan. Oh, ada pertanyaan kedua nih. Untuk Mas Ibnu Fatkan, Mas Ibnu, ini ada yang tanya, bagaimana jika pustakawan ingin mengembangkan soft skills-nya saat ini? Jika memang seperti yang dijelaskan tadi, forum profesi pustakawan ternyata tuh senyap gitu Mas, jadi jarang ada kegiatan itu tuh, gimana ya solusinya? Terima kasih Mas Ibnu, silahkan dijawab. Halo. Terima kasih Bu Ocha udah bertanya. Banyak sih kalau soft skill pustakawan untuk mengembangkan diri. Jadi sekarang kan ada YouTube ya. Ada YouTube, ada Google. Jadi kita tuh nggak batas ruang dan waktu ya kalau ikut komunitas atau organisasi profesi yang kata Mbak Ocha tadi senyap itu kan misalkan waktu kegiatannya setiap 2 bulan atau segala macam. Tapi kalau memang butuhnya cepat bisa dan informasinya sangat ingin dibutuhkan real time bisa tanya sama Mbak Google. Kalau ini tentang informasi tentang sistem ya, kalau sistem kan pasti banyak di Google. Kalau informasi, kalau ilmu yang seperti kayak TBM tadi kan mengelola TBM dan segala macam itu pengalaman sih. Kalau pengalaman dan soft skill itu beda. Jadi itu harus benar-benar kamu fisik lah ya, kamu fisik itu beda. Kalau soft skill itu kayak kemampuan bikin aplikasi, kemampuan bikin web dan segala macam itu pasti ada di internet. Kalau kita bagaimana membacanya, karena literaturnya bahasa Inggris kan. Literatur bahasa Inggris, gimana kita mempelajarinya aja. Dan kalau emang nggak ada di organisasi profesi, banyak organisasi komunitas luar negeri itu, banyak luar negeri itu organisasinya. Jadi bisa, ya mungkin teman-teman mau belajar dan join di komunitas luar negeri itu. Karena kan sama sebenarnya pada dasarnya. Hanya bedanya bahasa doang. Ilmunya sama. Itu kira-kira Bu Ocha. Oke, terima kasih untuk Mas Ibnu atas jawaban Bu Ocha.
Jadi intinya kalau untuk komunitas yang kira-kira kegiatan itu senyap atau jarang ada kegiatan, mungkin untuk menambah soft skill, bocah bisa googling ya, maupun menonton video terkait apa saja sih kemampuan yang bisa dipelajari sendiri gitu Bu, dengan menonton video tutorial. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Mariori. Mbak Anissa nih. Mbak Anissa ini ada Bu Mariori yang bertanya, tempat TBM sudah ada, buku-buku juga sudah ada. TBM ini milik kelurahan yang kami titipkan di RW kami. Sudah 1 tahun belum berjalan dan kegiatannya sepi. Apakah anak-anak dimotivasi untuk datang tapi tetap sepi? Bagaimana nih solusinya untuk Mbak Anissa agar ada jalan keluarnya untuk TBM-nya agar bisa beroperasi dan ramai? Terima kasih Mbak Anissa, silakan. Oke. Terima kasih Kak Safira. Ya, terima kasih Ibu Mayori atas pertanyaannya. Kalau memang sebuah TBM atau sebuah perpustakaan itu akan sepi apabila kita tidak melakukan sebuah langkah pertama atau tidak membuat sebuah kegiatan karena tidak ada sosialisasi di dalamnya, Ibu. Nah, jadi mungkin saran dari saya, dari Ibu ataupun dari pengurus di TBM itu membuat sebuah kegiatan, kita fokuskan dulu sasarannya itu, kita ingin mengajak anak-anak yang hadir, atau mahasiswa yang hadir, atau ibu-ibu, ataupun bapak-bapak yang hadir ke TBM kita. Nah, ketika kita sudah mengetahui sasaran kita, seandainya sasaran kita anak-anak, berarti kita membuat kegiatan literasi, mengemas sebuah kegiatan literasi. Kan kegiatan literasi itu ada banyak ya Ibu ya, ada literasi sains, literasi membaca, menulis. Nah, kita bisa membuat kegiatan unik di situ. Nah, biasanya kalau sasaran kita anak-anak itu, anak-anak lebih suka kegiatan seperti dongeng, bercerita, literasi sains seperti eksperimen kecil-kecilan, ataupun seperti kreativitas, membuat bunga, membaca gitu. Jadi nanti ketika anak-anak diundang untuk berkegiatan, setelah itu anak-anak kita ajak untuk sedikit demi sedikit membaca gitu. Nah, kalau target sasaran TBM itu adalah mahasiswa atau anak-anak remaja, jadi kita bisa mengajak dengan mengadakan kegiatan yang berbasis seperti sharing session, keremajaan, atau mengadakan kegiatan seperti kreativitas tapi untuk remaja dan dewasa kayak gitu. Lalu kalau sasaran kita itu ibu-ibu ataupun orang-orang yang sudah lanjut usia, nah nanti bisa diadakannya seperti kegiatan demo memasak ataupun kajian literasi ataupun parenting seperti itu. Jadi ketika kita membuka langkah awal mensosialisasikan lewat kegiatan, akhirnya orang dari mulut ke mulut bisa tahu Ibu bahwa di sini ada sebuah taman baca dan pasti mereka ketika mereka nyaman ada kegiatan, mereka mendapatkan ilmu dan pasti mereka bisa kembali lagi dan akhirnya sedikit demi sedikit bisa terus berkembang dan anak-anaknya juga banyak. Mungkin hanya itu Ibu. Ada yang ditanyakan lagi tidak Ibu Mariori? Oke, terima kasih Mbak Nisa. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih untuk Mbak Nisa dari Ibu Febrianti. Terkait taman bacaan, apa saja langkah awal pada saat kita hendak mendirikan taman bacaan? Mulai dari proposal dan lain sebagainya. Silakan Mbak Nisa. Silakan. Terima kasih Ibu Yeni atas pertanyaannya. Untuk langkah awal mendirikan TBM itu semua orang bisa. Kalau TBM Kolong sendiri, jujur kita tidak menggunakan proposal sama sekali. Jadi untuk proses pendiriannya seperti administrasi-administrasi lain, seperti konsumsi ataupun kerja fotokopi dan lain sebagainya, itu kita hampir memakai uang pribadi dulu. Gitu. Lalu untuk langkah awal yang kita gunakan untuk mendirikan TBM itu seperti tadi yang saya paparkan di presentasi, yaitu kita mengumpulkan bukunya dulu. Jadi ketika bukunya itu ada, lokasi ada, kita bisa memulai dengan sebuah kegiatan kecil-kecilan.
Ibu, seperti lomba mewarnai aja, atau sesi diskusi kita adakan lomba menulis cerpen buat anak-anak SMP SMA gitu. Jadi mulai dari kegiatan kecil, tapi ketika kegiatan kecil itu dilakukan secara berkelanjutan, maka TBM itu terlihat ada dan akhirnya bisa berkembang terus. Jadi untuk langkah awalnya pasti kita membuka donasi dulu untuk buku. Jadi ketika ada bukunya kan pasti orang tertarik, ini ada perpustakaan, gitu. Sehingga pada datang. Itu Ibu Yeni. Terima kasih. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang memiliki pertanyaan lain, silakan. Boleh open mic maupun mengajukan pertanyaan di kolom chat. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu. Mungkin untuk teman-teman yang luring nih, ada yang ingin bertanya juga nggak? Silakan, teman-teman. Kita ada yang bertanya. Iya, ada yang mau ditanyakan ya nih untuk Mbak Anissa dan juga Mas Ibnu Farkan. Ini dong, nggak ada yang nanya nih. Tanya. Mungkin dari Bapak dan Ibu nih, selanjutnya nih, di pustakawan nih, mungkin ada yang mau tanya, selanjutnya yuk, Bapak dan Ibu, silakan, jika ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada dua narasumber, yaitu Mas Ibnu Farkan dan juga Mbak Anissa Diriani, boleh dipersilakan untuk open mic maupun untuk mengetik pertanyaan di kolom chat. Saya tanya. Buat Mas Ibnu sama Mbak Anissa, untuk mengurus suatu komunitas yang awalnya kecil jadi besar, itu sulit nggak sih? Apa aja kendala-kendalanya, kan apalagi kalau di awal gitu kan masih, apa ya namanya ya, kayak merangkaknya tuh kan merangkak sekali untuk sampai sebesar sekarang, apalagi untuk dipercaya sama seluruh Indonesia gitu. Untuk Mas Ibnu kan seluruh Indonesia ya pada kenal Slim. Untuk Mbak Anissa kan dari awalnya karena ya kita tahu sama-sama tahu kalau kolong itu kan memang yang seperti Mbak Anissa ceritakan di awal tadi, itu sampai mereka mau turut serta bahkan yang kayak gitu kan nggak mudah gitu kan. Nah, itu tuh step-stepnya untuk melakukan itu semua tuh apa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau ditanya untuk membuat besar suatu komunitas itu susah atau enggak, itu sebenarnya susah-susah gampang. Cuman kalau rumus dan prinsip di TBM Kolong yang bisa juga diterapkan oleh Bapak Ibu semua ataupun kita terapkan bareng-bareng, yaitu kita pakai 2C, yaitu konsisten dan juga komitmen. Jadi apabila kita mendirikan sebuah komunitas, kita udah konsisten bahwa kita pengen membuat komunitas ini besar dan bermanfaat untuk masyarakat, maka kita akan terus berkomitmen sehingga kita bakal selalu ingat dengan prinsip kita gitu. Jadi ketika kita ada kendala atau apa, kita akan sharing lagi ke komunitas-komunitas lain gimana kendalanya, gimana buat meningkatkan ini, meningkatkan itu gitu. Sehingga prinsip awal yang kami pegang terus itu adalah komitmen dan konsistensi.
semuanya pasti bisa berkembang dan semuanya pasti bisa besar dan semuanya pasti bisa bermanfaat asal ada aksi berkelanjutannya, Kak. Jadi komunitas itu tidak dianggap mati suri gitu. Ada Kalau dari Kak Ibnu gimana, Kak? Kalau SLIM sih kendalanya banyak ya, banyak karena emang dari awal tuh dari misalkan kita tuh komunitas aplikasi yang awalnya nggak punya website, kan lucu ya. Jadi kita tuh awal mulanya tuh itu tadi yang saya sampaikan, kita tuh benar-benar butuh mitra dari berbagai sisi, kan? Dari kita mempromosikan diri, yang paling utama kan pakai website ya. Makanya awal mulanya itu kita tuh menggandeng mitra dari server dulu, kerjasama. Lalu untuk dari sisi kegiatan itu juga susah karena dulu tuh zamannya saya kan belum COVID ya, itu kegiatan kita itu ya kegiatan seperti ini, kegiatan tatap muka dan kegiatan dari hari Sabtu. Nah, sedangkan di hari Sabtu kantor di Jakarta itu jarang ada yang buka ya, terutama dari kantor-kantor besar gitu kan, dan perpustakaan kebanyakan. Nah, itu tantangan sebenarnya. Dan caranya itu ya kita tinggal komunikasi yang baik aja dengan lembaga-lembaga ini, gimana solusi win-win solusinya gimana. Karena untuk melakukan suatu kegiatan itu harus memperhatikan banyak aspek. Salah satunya tempatnya dilalui oleh kereta api apa enggak, tempatnya dilalui oleh transit apa enggak, dekat sama stasiun apa enggak. Nah itu. Dan sekarang kalau tempat-tempat yang strategis itu, kalau kita kan komunitas kan, kita pun bekerja di Senin sampai Jumat weekdays dan kegiatan selalu di hari Sabtu, dan itu kesulitan sekali ya untuk mencari tempat itu. Kalau sekarang sih online semua, cuman tidak menutup kemungkinan kita akan kembali dengan kita kegiatan belajar mengajar offline gitu kan. Ya, tadi lalu kita juga agak sulit untuk mencari SDM sih, agak sulit sih dulu tuh ya. Dulu tuh nyari SDM sih gampang, maksudnya nyari SDM yang masuk ke komunitas ya gampang banget, jadi banyak banget yang masuk. Cuman yang komitmen untuk, karena tuh kita tuh harus satu visi ya. Banyak banget masuk SLIPS tuh dia tuh pikirannya udah money dulu gitu, duit dulu kan. Sedangkan orientasi kami tuh beda, jadi kita tuh nggak menjual aplikasi, kita tuh nggak kayak gitu. Kita tuh belajar, komunitas belajar, kita tuh berbagi informasi, bukan menjual. Itu yang harus satu visi. Jadi banyak banget seleksi alam yang terjadi, anggota masuk keluar, karena itu beda visi tadi. Mereka beranggapan dengan masuk komunitas duitnya banyak, tapi enggak gitu tuh. Kita tuh ya kalau lu mau belajar ya masuk komunitas, gitu. Kalau lu mau duit ya bekerja gitu, simple sih. Itu susah banget nyari komunitas yang punya komitmen belajar seperti itu. Tapi ya cocok mungkin untuk Bapak Ibu yang benar-benar butuh ilmu soft skill tadi, ya cocoknya masuk komunitas. Lalu kendala kita kan program utamanya itu kan memang belajar ya, memang pendidikan lah ya, mengajarkan aplikasi. Dan kebetulan pada saat kami rilis versi terbaru Februari 2020 itu langsung COVID kan, jadi agak sulit untuk melakukan sosialisasi, tidak seperti zaman dulu. Kita ada event besar yang namanya SLIMS Community Meetup se Indonesia ya. Jadi itu tidak terjadi 2020-2021, nggak tahu 2022, mudah-mudahan sih udah selesai. Itu yang COVID juga, jadi kita tuh selalu melakukan, bahkan berkumpulnya panitia juga
selalu online ya sekarang. Baru terakhir kemarin itu sekali di Depok ya, itu bulan kemarin. Dan itu pertama kali setelah 2 tahun berlalu. Dan mudah-mudahan sih next event itu kita bisa ketemuan lagi formal. Mudah-mudahan dibantu sama Mbak Abbas KKP ini, saya tahu untuk event perdana comeback ini masih Jakarta to offline event tuh. Ini sih balik Mbak Rina. Terima kasih Mas Ibnu, Mbak Nisa. Terima kasih Mas Ibnu. Bisa nih nanti diusahakan bisa dikoordinasikan kembali Pak Budi Ihsan mungkin dan juga teman-teman di HKP untuk terkait comeback-nya Slims Jakarta. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih untuk Mas Ibnu. Secara luring nih dari Mbak Oksiela Dani dari Universitas Pajajaran. Pertanyaannya, mohon maaf izin bertanya, untuk komunitas Slims itu boleh bergabungnya hanya pustakawannya aja atau masyarakat umum yang ingin bergabung? Apakah bisa juga, tapi dalam konteks ingin belajar ya? Silahkan Mas Ibnu. Ya Mbak Oksi, banyak kok lintas sektoral yang gabung komunitas. Bahkan di grup Telegram ya, sekarang kan yang banyak tuh grup Telegram, hampir 1.000-an. Itu bahkan ada yang dari pendeta loh, karena di gereja tuh ada perpusnya. Ini contoh ya, itu ada dari dosen, dari guru. Karena di sekolah ya, terutama sekolah negeri itu, guru tuh difungsionalitaskan untuk menjadi pustakawan. Ini real di Indonesia untuk sekolah-sekolah yang negeri ya. Ini pustakawan. Jadi guru pun belajar di komunitas Slims ini. Dan banyak juga yang masuk di keanggotaannya. Keanggotaan itu lintas-lintas sektor seperti orang IT dan segala macam. Karena mereka paham IT itu paham sistemnya, cuman nggak paham alurnya seperti apa. Dan itu butuh penjelasan dari komunitas yang kebanyakan pustakawan. Jadi ada juga di perpustakaan masjid kan yang ngejaganya itu kan bukan dari kampus ya, bisa dari kalangan mana aja. Tentu mereka juga belajar aslinya di komunitas. Tapi kalau untuk masuk ke pengurusan itu memang harus, mungkin ya kalau sekarang ya, kalau dulu mah saya ngambil aja. Karena kan jarang ya orang yang mau jadi pengurus. Kalau sekarang ada seleksinya katanya ya. Nggak tahu juga seleksi segala macam. Gitu Mbak Oksi. Ya, ini sih kita komunitas tuh nggak membatasi siapapun, karena aplikasi Slims itu ya for all lah, for masyarakat, siapapun bisa pakai. Bahkan saya kan user juga nih, termasuk user Slims nih, siapapun bisa. Ya, terima kasih Mas Ibnu atas penjelasannya. Jadi ternyata yang join komunitas Slims itu boleh selain pustakawan. Jadi nggak harus memiliki background pendidikan ilmu perpustakaan ya, Mbak Oksi. Terima kasih kepada Mas Ibnu dan juga Mbak Anissa yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing pada kesempatan hari ini, pada sesi berbagi pustakawan hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti sesi berbagi pustakawan pada minggu ini. Saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran. Di kolom chat sudah tersedia linknya. Jangan lupa diisi Bapak dan Ibu dan juga teman-teman. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Saya kembalikan pada MC. Silakan Mbak Lina. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Untuk gimana? Seru kan? Seru lah, masa enggak? Semoga apa ya, hasil-hasil yang tadi kita dengerin itu menambah wawasan untuk kita. Jadi ada di dalam pikiran kita sama di benak kita. Jadi itu akan ada terus itu informasi-informasinya. Jadi kayak
apa ya, melekat gitu kan gitu. Jadi ini kayaknya kita foto lagi kali ya biar seru. Gimana nih Bapak Ibu, foto yuk. Yuk, slide pertama. Boleh Mbak Pamela screen-nya? Share screen-nya. Yuk, slide pertama Bapak Ibu, salam literasi. 1, 2, 3. Sebentar. Kemudian slide kedua Bapak Ibu, salam literasi. Siap, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai ketemu pada sesi berbagi yang berikutnya, tentunya dengan narasumber yang lebih kece. Bye-bye. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.